Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya, saudara-saudara. Ya, baik, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Ini sebentar lagi, saudara-saudara, sudah genap 2 tahun nanti di tanggal 18 Agustus 2023. Nah, untuk berita terkini hari ini, Polda Jabar kembali periksa saksi dan tidak lama lagi penetapan tersangka semakin dekat, saudara-saudara. Ada kabar bahwa hari ini tanggal 14 Agustus 2023, tepatnya hari Senin ya, Polda Jabar kembali akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Apakah hal ini mengindikasikan penetapan tersangka kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia? Apakah ini pertanda semakin dekat untuk menetapkan siapa tersangka atau pelakunya, saudara-saudara? Rencana pemeriksaan kembali sejumlah saksi merupakan kelanjutan pemanggilan saksi kasus Subang 2021 yang total sebanyak 19 saksi ya. Di video saya juga sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Polda Jabar telah memeriksa 19 saksi ya. Di mana hal itu dilakukan untuk perkembangan terkini untuk pengungkapan kasus yang telah menewaskan Ibu Tuti dan anaknya yaitu Amelia. Yang menarik dalam pembahasan kasus Subang 2021 ini, saudara-saudara, yang akan tepat usianya 2 tahun pada 18 Agustus 2021 mendatang, ada kategori pelaku di kasus tersebut yakni orang yang menutupi siapakah orang ini. Menjelang 2 tahun, kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang tersebut, pembahasan kasus tersebut ramai kembali. Banyak netizen yang mengangkat berbagai kejanggalan yang terjadi di kasus Subang 2021 ini atau pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Bahkan pembahasan kasus ini berkembang ke arah ada orang-orang atau pihak yang dinilai berusaha menutupi agar kasus ini tidak terungkap. Maka kemudian pemerhati kasus Subang yakni Bang Anjas Asmara mengemukakan ada kategori baru dari pelaku kasus ini yakni munculnya kategori orang yang menutupi kasus. Sebelumnya berkembang bahwa pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia adalah sejumlah orang dengan kategori sebagai dalang, eksekutor, orang yang membantu, dan orang yang mengetahui. Lalu saudara-saudara, info adanya pemeriksaan sejumlah saksi kasus Subang 2021 di Polda Jabar dikemukakan Anjas Asmara dalam tayang terbarunya di kanal Anjas Asmara yang tayang pada Minggu 13 Agustus 2023 pada malam hari. Menurutnya, info yang diperoleh dari sumber di media nasional menyebut hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 hari ini ya, Polda Jabar akan kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk pengungkapan kasus Subang 2021. Ini sangat misteri, saudara-saudara, kasusnya 2 tahun belum terungkap. Pada hari ini, belum diketahui siapa-siapa saja saksi yang akan diperiksa di Polda Jabar pada hari ini. Namun menurut sumber, salah satu saksi yang akan dipanggil adalah Mulyana. Dia adalah adik kandung dari Yosep, suami sekaligus ayah kandung dari korban. Anjas menduga bahwa pemanggilan saksi kembali tersebut adalah untuk cross-check. Untuk cross-check atas bukti CCTV baru. Seperti yang video sebelumnya yang saya upload atau yang di media-media kan lagi rame dibahas tentang soal CCTV. Ya. Jadi saudara-saudara, Anjas menilai bahwa bukti rekaman CCTV yang dimaksud adalah CCTV di dekat Alfamart yang lokasinya tidak jauh dari TKP, Jalan Cagak, Subang ya. Seperti kita ketahui juga dalam pemanggilan sebanyak 19 saksi saudara-saudara selama Agustus 2023, mereka sebagian adalah saksi-saksi yang pernah diperiksa sebelumnya.
baik di Polres Subang maupun di Polda Jabar. Namun ada pula saksi-saksi baru. Ini sudah tayang juga di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa ada saksi baru ya. Dalam kanal YouTube Bang Freddy Sudaryanto ya. Sebelumnya, saksi baru tersebut ada salah seorang warga Jalan Cagak Subang dan ada lelaki berbadan tegap. Orang-orang ini adalah muka-muka baru yang sebelumnya tidak ada dalam pemeriksaan sebelumnya. Baik. Sementara, saksi-saksi yang pernah diperiksa dan dipanggil kembali pada pemeriksaan 1 Agustus hingga pekan lalu terdiri dari orang-orang dekat dan keluarga. Maksudnya ini keluarga korban, yaitu istri muda Yosep dan kedua anaknya. Menantu korban, yakni Yanti, yang merupakan istri Yoris, yang merupakan anak sulung korban, ya saudara-saudara. Serta orang-orang yang sebelumnya aktif di yayasan yang dikelola keluarga korban. Orang yang menutupi kasus siapakah itu ya saudara-saudara? Kita masih mempertanyakan siapakah sebenarnya sosok yang mencoba menutupi, yang diduga mencoba menutupi kasus Subang pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia. Anjas Asmara menilai ada hal yang menarik dalam perkembangan terkini kasus Subang 2021, yakni munculnya kategori orang yang berusaha menutupi kasus ini. Sebelumnya berkembang bahwa pelaku di kasus Subang 2021 itu lebih dari 1 orang, bahkan kemudian mereka dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yakni dalang, eksekutor, orang yang membantu, dan orang yang mengetahui. Ya, jadi saudara-saudara, kali ini ada kategori baru yakni orang yang menutupi juga. Itulah kata Bang Anjas Asmara. Ada 5 kategori jadinya kalau disatukan semuanya. Lalu, siapakah dia? Banyak netizen yang berspekulasi. Di antaranya, Mulyana yang akan diperiksa kembali di Polda Jabar pada Senin 14 Agustus 2023 hari ini. Kejanggalan netizen kepada Mulyana terutama kejadian di awal kasus Subang 2021. Di mana tiba-tiba dia sudah menyiapkan kuasa hukum untuk kakaknya yakni Yosep dan anak Yosep yakni Yoris. Meski kemudian Yoris menolaknya, karena kalau memang Yosep dirasa tidak bersalah, mengapa harus pakai kuasa hukum? Namun menurut Anjas, dari jejak digital tidak ada bukti yang mengarah kepada Mulyana. Menurut Anjas, dalam keterangan kepada media, Mulyana pernah mengatakan bahwa alasan dia berinisiatif menggunakan kuasa hukum bagi Yosep di awal kasus ini ya, di awal kasus Subang ini, karena dia menilai kakaknya itu sudah menjadi korban framing. Lalu Anjas menilai lagi bahwa untuk menilai bahwa Mulyana adalah orang yang berusaha menutupi kasus tersebut harus ada paling tidak 2 alat bukti. Ya, betul. Namun sejauh ini menurut analisa Anjas, terutama dari jejak digital, tidak ada alat bukti yang mengarah kepadanya. Bahkan Anjas menilai, selain masalah ini ada cukup banyak kejanggalan yang terjadi pada orang-orang dekat keluarga korban. Seperti Yoris yang menolak pengacara namun kemudian akhirnya bergabung dengan kuasa hukum. Kemudian ada saksi kerabat dari korban yang kemudian meralat keterangan yang sudah di BAP terkait kesaksian melihat sosok Yosep dan Mimin di malam sebelum kejadian. Apapun dinamika yang terjadi dalam pengungkapan kasus Subang 2021 ini, yang akan segera tepat 2 tahun, pemanggilan kembali sejumlah saksi diharapkan bahwa penetapan pelaku akan semakin dekat, kasus akan segera terungkap, saudara-saudara. Amin ya. Kita aminkan saja dan kita doakan. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini tentang kasus Subang, di mana pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Bahwa hari ini Polda Jabar kembali periksa saksi dan penetapan tersangka semakin dekat, saudara-saudara. Kita akan terus kawal kasus ini dan kita terus memantau kasus ini agar keadilan untuk Ibu Tuti dan Amelia segera terselesaikan.
Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu dukung aku di dalam channel ini. Dan terima kasih juga untuk selalu menonton, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe, jangan lupa di like juga, dan berikan komentar kalian, dan jangan lupa di share juga saudara-saudara. Sampai situ dulu saudara-saudara, saya akhiri video ini. Terima kasih.